Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam akal sehat, presisi tinggi. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Sufi Ilmiah Channel, sebuah labirin yang mengungkap hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju hakikat ma'rifat. Hadir kembali Sufi Ilmiah dalam bahasan tentang hal yang paling didambakan oleh seorang salik, yaitu pencapaian kasaf, atau dalam tarekat kami yaitu dikenal dengan kuantum, karena kebetulan tarekat kami mengadopsi atau menggabungkan antara ilmu dalam perspektif ilmiah digabungkan dengan ilmu tasawuf, terutama terkait dengan hukum medan kuantum serta energi dan getaran. Baiklah pemirsa dimanapun berada, sebelumnya saya sampaikan apa itu kasaf dan apa itu kuantum. Kasaf adalah sebuah kondisi ruhaniah seorang salik ketika dia sudah melampaui batas tertinggi di alam realitas, di alam kesadaran dunia ini. Jadi ketika seorang salik dia berkontemplasi, dia berkholwat, dia berzikir, dia mencapai puncak energi ruhaniahnya, maka dengan bimbingan seorang mursyid dia akan melenting, dia akan meloncat, atau dalam bahasa kuantumnya, partikel kuantumnya akan meloncat satu tingkat lebih tinggi. Itulah adalah proses terjadinya kuantum atau proses terjadinya kasaf. Dan hal ini yang selalu diidam-idamkan oleh hampir semua salik. Namun yang menarik juga, ternyata dalam teori medan kuantum, loncatan itu bisa jadi turun ke bawah, tidak pasti ke atas. Jadi ini yang kemudian perlu dicermati bersama. Dan dalam ilmu arwahi ini kami bisa mengidentifikasikan hal tersebut. Ketika seseorang itu meloncat turun, itu artinya dia masuk ke dalam kesadaran alam bawah sadar. Walaupun di alam itu seolah-olah dia memasuki dimensi yang lain, tetapi sesungguhnya itu adalah dimensi alam bawah sadar, atau dalam ilmu metafisika disebut dengan metafisika infra. Amat berbeda dengan ketika kita naik ke dimensi menuju kesadaran rohani, itu yang disebut dengan metafisika ultra. Hal yang paling mudah membedakan antara metafisika infra dan metafisika ultra yaitu ketika metafisika infra berarti di situ masih ada kemelekatan duniawi, masih ada hasrat, masih ada keinginan berkelindan di situ dengan tujuan mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari popularitas. Maka dapat dipastikan ketika seseorang masuk ke dalam sebuah ruang di sebelahnya dunia ini, berarti dia masuk gelombang bawah sadar. Berbeda dengan masuk gelombang atas sadar, gelombang ruhani. Itu kita dipastikan harus dalam ordinat 0,00, karena gelombang mutlak ada di frekuensi tersebut, sehingga di situ sudah tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi hasrat, tidak ada lagi preferensi. Yang ada hanyalah penyerahan diri. Nah, ini yang paling penting adalah itu, penyerahan diri secara total.
Bagaimana mekanisme penyerahan diri? Yaitu kita tahu diri itu apa? Diri itu merupakan interaksi antara naluri, kemudian emosi, dan akal rasional yang berkelindan dengan ruhani kita. Untuk mencapai titik topnya, karena untuk melenting, untuk asap, untuk kuantum itu kita harus sampai pada puncaknya. Bisa itu berupa puncak rasa sakit ketika itu hubungannya dengan naluriah, bisa juga rasa kepasrahan yang luar biasa ketika itu terkait dengan emosional, dan bisa kita mencapai batas rasional kita ketika akal kita sudah tidak bisa berpikir lagi. Itulah kondisi yang bisa diterangkan secara zahiriahnya, tetapi intinya di alam ruhaniahnya kita harus dalam ordinat 0,00. Pemirsa dimanapun berada, kami mencoba mengelaborasi fenomena tersebut dalam perspektif ilmiahnya. Baiklah, titik kuantum atau kasaf adalah sebuah kondisi ketika sang salik telah mencapai batas maksimal dunia, seperti batas logika, batas emosional, batas rasa sakit, maka akan melompat ke dimensi yang lebih tinggi. Bagaimana hal ini pada perspektif frekuensi dan gelombang serta hukum medan kuantum dapat dijelaskan. Dalam perspektif frekuensi, gelombang, dan hukum medan kuantum, kondisi titik kuantum atau kasaf dapat dijelaskan sebagai loncatan energi kesadaran yang terjadi ketika seorang salik mencapai ambang batas eksistensi di tingkat duniawi. Hal ini bisa dianalogikan sebagai fenomena quantum tunneling atau quantum leap, di mana sistem yang telah mencapai batas kritisnya akan mengalami transisi ke tingkat energi atau kesadaran eksistensi yang lebih tinggi. Ketika seorang salik mencapai batas logika, batas emosional, dan batas rasa sakit, ini berarti sistem kesadarannya sudah berada pada ambang resonansi tertinggi. Dalam teori frekuensi dan gelombang, suatu sistem yang diberi eksitasi berulang pada frekuensi alami akan mengalami resonansi. Eksitasi dimaksud di sini adalah sebuah rangsangan, atau bagaimana biasanya kalau dalam prakteknya adalah ini dilakukan oleh seorang mursyid kepada saliknya agar ruhaniahnya terjadi adaptasi penyelarasan gelombang, sehingga hal tersebut akan terjadi transformasi ke mode getaran baru. Dalam konteks kasaf ini berarti kesadaran berpindah dari keterikatan duniawi ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi seperti itu, frekuensi sang salik akan dinaikkan sehingga selaras dengan frekuensi sang muridnya. Kemudian kita mengenal juga dengan quantum tunneling dalam kesadaran, yaitu sebuah partikel dapat menembus penghalang energi yang secara klasik dianggap tidak mungkin. Jika kita analogikan dengan seorang salik yang telah mencapai batas duniawi, maka dia akan mengalami loncatan kesadaran seperti elektron yang melompati penghalang potensial menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Secara spiritual ini bisa dipahami sebagai percepatan kesadaran, di mana sang salik bisa menembus tirai dimensi dunia dan masuk ke dalam realitas ruhani melalui medan frekuensi yang lebih halus dan tinggi. Kemudian hal lainnya juga dapat dijelaskan bahwa dalam prinsip kuantum dikenal juga dengan fenomena superposisi, di mana suatu sistem bisa berada dalam beberapa keadaan sekaligus sampai ada interaksi yang menyebabkan kolaps ke salah satu keadaan.
Jika dikaitkan dengan kasaf atau kuantum, kesadaran seorang salik yang telah mencapai batas duniawi bisa mengalami keberadaan simultan antara dimensi dunia dan dimensi rohani, sehingga bisa melihat dan merasakan realitas metafisik yang tidak dapat diakses oleh kesadaran biasa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan agar pemahaman ini bisa menjadi lebih tegas lagi. Ada baiknya saya coba untuk simpulkan dalam sebuah kalimat yang lebih pendek. Jadi kesimpulannya, titik kuantum atau kasaf adalah fenomena perpindahan kesadaran dari satu dimensi eksistensi ke dimensi yang lebih tinggi, yang dapat dijelaskan melalui konsep resonansi frekuensi, quantum tunneling, dan superposisi kuantum. Ketika seorang salik mencapai batas maksimal eksistensinya, sistem kesadarannya akan mengalami loncatan kuantum, berpindah ke realitas yang lebih tinggi sesuai dengan hukum getaran dan energi dalam medan kuantum. Demikian, semoga mencerahkan. Sampai jumpa lagi di bahasan tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.